saya harus melihat sesuatu wujud ya, yang saya sembah. Harus saya melihat bentuk dari apa yang saya sembah. Dan apa yang saya pakai untuk memberikan persembahan itu kepada sesembahan saya pada waktu itu. Ya. Dengan cara membawa bunga, membawa sesajen, ya. Itu yang saya anut. Sehingga untuk merubah pandangan atau pemikiran saya sangat sulit. Sangat sulit untuk kita beralih kepada ibadah yang tidak melihat wujud dari yang kita sembah. Yesus, sesembahan kita itu tidak nampak dengan mata kita. Ya. Itu sebabnya di sini Rasul Paulus mengajarkan dengan cermat, ya. Tapi sebelum kita nanti masuk ke dalam ayat yang kedua, perhatikan baik-baik ya, karena ini penting menyangkut ibadah. Kita baca dulu di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ya, ayat berapa? 26 atau 36, 37 tentang ibadah yang murni, yaitu memberi. Yakobus pasal 1 ayat 27, 26 dan 27. Iya. Iya, coba tolong dibaca ya, yang keras supaya saudara-saudara kita yang lain, kalau yang membawa Alkitab boleh mengikuti kitab bukunya. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Yakobus. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Ya, kalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, ya, saya menganggap diri saya beribadah, ya, kepada Tuhan, tetapi tidak mengekang lidahnya. Iya, tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri. Ya, ia menipu dirinya sendiri, ya. Terus, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah ibadahnya, ya. Jelas, ya. Terus ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, ya, Bapa kita, ya, ialah mengunjungi yatim piatu, ya, dan janda-janda dalam kesusahan mereka, ya, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Iya. Itu ya. Jadi begitu pandangan Yakobus mengenai ibadah seperti itu. Kenapa? Kita baca pasal 1 ayat 1 dari Yakobus ini, ya. Itu rangkaian apa yang disampaikan oleh Yakobus. Coba tolong dibaca. Yakobus pasal 1 ayat 1. Ya, salam dari Yakobus. Salam dari Yakobus, ya. Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kepada kedua-belas suku di perantauan. Kepada kedua-belas suku di perantauan. Ya, jelas. Jadi Rasul Yakobus ini adalah murid Yesus, hamba Yesus Kristus, menyampaikan kepada siapa? 12 suku Israel yang berada di perantauan, ya. Jadi surat Yakobus ini ditujukan kepada bangsa Israel dari ke-12 suku yang berada di perantauan di mana-mana, itu yang diberi surat oleh Yakobus. Jadi orang-orang Israel ini sudah tahu cara mereka beribadah, ya. Sesembahan mereka, ya, itu sudah tahu. Cara mereka menyembah, cara mereka memberi persembahan itu sudah tahu.
diatur dalam satu aturan tata cara beribadah. Ya, jelas ya, saudara-saudara, bisa jelas ya. Sebab kalau saya menyampaikan tidak jelas, itu saya salah nanti di hadapan Tuhan. Sebab saudara-saudara akan salah menafsirkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, itu sebabnya saya memberikan satu pandangan. Ini cara beribadah yang benar. Ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu dikatakan temanya diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu persembahan yang benar. Jadi kita mempersembahkan itu harus benar. Ya, jadi kita dikatakan oleh Yakobus bahwa mempersembahkan itu, jikalau kita tidak menjaga, mengekang lidah kita, maka sia-sia ibadah kita. Tidak ada gunanya. Itu sebabnya di dalam iman kepada Yesus Kristus itu kita harus menjaga kemurnian. Itu sebabnya tadi di dalam awal pernyataan dari Rasul Paulus ini memberitahu cara beribadah kepada bangsa kafir ini, bahwa beribadah itu yaitu mempersembahkan tubuh, mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, maka ibadah kita itu seperti ibadahnya ahli Taurat dan orang Farisi. Sama seperti ibadah dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengetahui ibadah itu sebenarnya bagaimana. Ya seperti saya dulu, saya ingin melihat sosok wujud dari yang saya sembah. Kuburan, pohon-pohon, patung-patung, itu yang saya sembah. Karena saya tidak tahu, ya. Itu sebabnya anak-anak muda terutama ya, kalian yang suka main apa ini namanya YouTube apa itu, ya, hati-hati, jangan suka menyinggung agama lain, ya. Ini pesan opak supaya kalian jangan suka menyebut-nyebut agama lain. Tidak boleh. Sekarang ini sangat-sangat peka, rawan. Ya. Baru tahun ini aja kita sudah mendengar 2 orang. Yang satu namanya siapa? Yang anggota dari Partai Demokrat. Itu dia mengatakan bahwa Tuhan kita itu kuat. Dia menyebut bukan Tuhan tapi Allah. Kuat, tidak perlu dibela. Nah, dia masukkan di dalam itu postingan ya, kemudian ditayangkan. Dia diancam hukuman berapa? 4 tahun penjara. Ya, hati-hati. Kemudian yang satu lagi mengatakan apa? Menendang sesajen di Gunung Semeru, ya. Sesajen ditendang, saya tidak kelihatan tapi saya dengar di TV ditendang. Bagaimana cara menendangnya juga tidak kelihatan. Kalian yang dengar mungkin tahu ya, sesajen itu untuk agama Hindu ya. Ya memang mempersembahkan persembahan sesajen ya, kubur dan lain sebagainya. Itu ditendang sama dia
diposting dalam